Oke. Eh, Oke, kita sekarang akan masuk ke materi itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab apa namanya persamaan kuadrat. Nah, di sini saya akan membagi menjadi dua video ya. Jadi kita sekarang teknik penyelesaian persamaan kuadrat dan kita berikutnya akan masuk tentang apa namanya fungsi. Nah, jadi gini, yang namanya persamaan kuadrat itu mungkin di SMP ya. Jadi di SMP mungkin secara tidak sengaja kalian pernah menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan mengulas. Nah, tapi sekarang kita memperdalam jika persamaan kuadrat yang selama ini kalian kerjakan mungkin bisa diselesaikan ya. Jadi dengan cara pemfaktoran ya. Jadi yang biasa kita lakukan itu adalah pemfaktoran ya. Untuk mencari X-nya ya. Nah, sekarang misal kalau nilai X-nya itu tidak bisa ditemukan dengan mudah ya. Nah, mungkin salah satunya ABC. Nah, itu nanti kita bahas. Tapi tidak cuma itu, nanti kita akan menggunakan teknik yang lain. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan beberapa teknik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat begitu ya. Nah, jadi oke, kita mulai ya. Nah, jadi yang namanya persamaan kuadrat itu udah pernah kalian kerjakan, misal ya. Nah, sekarang kita pakai penyelesaian persamaan kuadrat yang biasa ya. Nah, jadi persamaan kuadrat. Nah, misal persamaan kuadrat yang biasa ya. Jadi misal contoh x kuadrat plus 10x ya. Nah, misal 10x plus 10x. Nah, 10x plus 21. Nah, kalau sama misalnya ini sama dengan 0. Nah, kalau biasanya kita menyelesaikan dengan pemfaktoran ya. Nah, jadi sederhananya kita bisa faktorkan. Nah, kita seperti ini ya, yang diajarkan di SMP ya. Nah, kita akan review ulang dulu. Nah, di sini kita akan memfaktorkan seperti biasa. Kalau seperti ini kita bisa pecah ya, X-nya, X kuadrat yang paling kiri itu bisa kita jadikan X dengan X ya. Jadi X dengan X. Nah, di sini 21 ya. Jadi 21 ini bisa kita pecah. Nah, jadi berapa kali berapa menjadi 21? Tentu saja nanti harus ada hubungannya dengan 10. Nah, karena yang bagian tengah itu 10. Nah, misal 7 dengan 3. Nah, 7 kali 3 itu kan 21. Nah, 3 sama 10 kalau ditambah atau dikurang menghasilkan 10 ya, kalau tentu saja ditambah. Nah, otomatis di sini kita bisa pakai 7 dan 3. Nah, di sini 7 dan 3 ini karena 21-nya plus. Nah, jadi kita punya opsi ya, antara plus dengan plus atau minus dengan minus. Karena yang namanya pemfaktoran seperti itu ya. Kalau kita mau plus minus, nah berarti otomatis 21-nya itu harus menjadi minus nanti ya, karena 7 plus, misalnya 7 plus dikali dengan 3 minus, nah otomatis 21-nya akan menjadi 21 minus ya. Nah, karena 21-nya plus, jadi opsinya cuma plus 7-nya plus, 3-nya plus, atau 7-nya minus, 3-nya juga minus. Nah, di sini 10-nya ternyata plus. Nah, otomatis kita pakai plus ya. Nah, untuk mengecek pemfaktoran, nah jadi ini benar-benar ngulang dari SMP ya. Nah, jadi kita buktikan ya. Nah, jadi ini x kali x itu x kuadrat. Nah, terus x kali 3 itu plus 3x. Nah, terus yang terakhir 7 kali 3, 7 kali x itu plus 7x. Terus 7 kali 3 itu plus 21 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, ini otomatis x kuadrat plus 10x plus 21. Nah, karena ini cocok dengan atas, berarti pemfaktoran kita berhasil. Nah, tapi di sini kita ingin menyelesaikan ini dengan cara menemukan x-nya ya. Nah, jadi kita lanjutkan di sini. Berarti kalau seperti ini, kita punya dua opsi nih. Pertama, x plus 7 sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan minus 7.
Nah, atau X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian, nah itu antara minus 7 atau minus 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini penyelesaian biasa ya di SMP lah ya. Jadi di SMP ini kita kerjakan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan kuadratnya itu tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran? Nah, misal ya, x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini ya mungkin kalau pemfaktoran bisa lah ya, xx. Nah, tapi di sini masalahnya dari 2-nya ya. Jadi 2 kali berapa, hasilnya 2, tapi juga punya hubungan dengan 6. Nggak mungkin ya. Nah, jadi 2 kali 1 gitu ya. Kan cuma itu Oke. Hubungannya cuma itu ya. Jadi cuma 2 kali 1 yang menghasilkan angka 2. Nah, tapi 2 plus sama 1 minus atau yang lainnya kan nggak ada hubungannya sama 6. Mentok-mentok antara 1 minus 1 atau 3. Atau minus 3. Nah, jadi nggak bisa ya. Jadi ini nggak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran yang selama ini kita kerjakan di SMP. Nah, di sini saya akan ajarkan penyelesaian kuadrat dengan metode lain. Nah, ini adalah yang kita namakan penyelesaian kuadrat sempurna. Nah, di sini kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan metode persamaan kuadrat sempurna gitu ya. Nah, misalnya ketika kita belajar misal ya A plus B gitu ya, kita ganti sekarang. Nah, karena ujung-ujungnya nanti kita yang namanya persamaan kuadrat itu kan X ya, X tambah atau plus minus ya, kita pakai plus aja biar gampang. X plus suatu angka dikuadratkan, maka hasilnya X kuadrat plus 2AX plus angka kuadrat, benar ya? Nah, ini adalah bentuk dari kuadrat yang sempurna. Jadi ada X kuadrat, ada plus 2AX, A-nya angka, jadi 2 kali angka kali X. Dan terakhir tentu saja plus A atau angka dikuadrati. Ini adalah bentuk dasar, bentuk yang sempurna. Nah, sekarang di soal yang saya berikan tadi, X kuadrat plus 6x plus 2 itu kan 2-nya kan nggak sempurna ya. Nah, jadi kita akan selesaikan itu ya. Nah, jadi saya tulis ulang. Nah, jadi oke, jadi kita balik ya. Nah, jadi kita tulis ulang dulu soalnya. Nah, x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan dengan kuadrat sempurna ya. Nah, jadi kita singkirkan 2 dulu. Nah, 2 ini kan yang dua ini kan yang menyebabkan dia nggak sempurna ya. Nah, jadi kan x kuadrat plus 6x sama dengan minus 2. Oke ya. Nah, sekarang kita buat sempurna. Jadi gini, X-nya ini itu sudah bentuk sempurna dari ini. Nah, ini juga bentuk sempurna dari ini. Nah, jadi sekarang kurang apa? Kurang A kuadrat. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan A-nya? Nah, sekarang saya coba cari A-nya ya. Nah, dengan cara sederhana. Nah, di sini X-nya kan nggak ada hubungannya dengan A ya. Yang punya hubungan dengan A adalah 2AX. Nah, di sini kita pakai itu. Jadi 6X ini bentuk sempurna dari 2AX. Nah, X-nya bisa kita eliminasi. Nah, di sini tinggal 6 sama dengan 2A. Nah, otomatis A-nya itu nilainya 6/2 atau A sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan ke bentuk tadi.
Jadi X kuadrat plus 6X plus A kuadrat 3 kuadrat sama dengan minus 2. Nah, kalau di sebelah kiri kita tambahkan 3 kuadrat agar persamaan di soal ini tadi yang X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0, nilainya tidak berubah. Nah, otomatis sebelah kanan kita harus perlakukan hal yang sama. Nah, jadi plus 3 kuadrat. Jadi kita perlakukan dia dengan hal yang sama. Kalau yang di kiri plus 4 kuadrat, berarti otomatis yang kanan juga berlakukan hal yang sama ya. Karena di sini yang di kiri itu plus 3 kuadrat, berarti kanan harus diberlakukan hal yang sama, yaitu kita jumlahkan dengan 3 kuadrat. Biar sisi kiri dan kanan nilainya tidak berubah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, berarti kita ubah. Kalau kita sudah dapat bentuk sempurna dari yang kanan, kita pindahkan ke bentuk yang kiri. Nah, gitu ya. Jadi di sini bentuknya kita ubah ke bentuk yang kiri, tinggal X plus A kuadrat. Nah, berarti kita ubah jadi X. Nah, A-nya itu 3, berarti plus 3. Sama dengan yang kanan tetap sama ya, plus 9 gitu ya. Nah, di sini seperti memfaktorkan tadi, kita mencari nilai X-nya. Nah, otomatis di sini kita dapat ya, jadi X plus 3 kuadrat sama dengan 7. Nah, berarti sini biar kuadratnya hilang ya, berarti kita akar. Jadi akar X plus 3 kuadrat sama dengan, nah kalau di kiri kita akarin, berarti kanan kita akarin ya. Nah, berarti kita akar 7. Nah, di sini kalau yang selama ini kita akarin itu belum tentu nilainya plus. Bisa saja dia minus. Nah, otomatis di sini kita harus plus minuskan dia. Nah, jadi kalau kita akar, nah sebenarnya yang di dalam akar, hasil dari akar itu bisa saja minus, bisa saja plus. Nah, kita nggak tahu yang mana ya. Nah, jadi makanya kita plus minuskan. Nah, untuk itu ya. Nah, jadi untuk metode ini kita plus minuskan. Jadi karena kita nggak tahu mana yang plus, mana yang minus. Nah, karena di sini kita coret. Nah, jadi saling meniadakan ya akar dengan kuadrat. Nah, berarti sini tersisa X plus 3 sama dengan plus minus akar 7. Nah, berarti sini X-nya sama dengan minus 3 plus minus akar 7. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan X-nya ya. Jadi X1, X2 itu antara minus 3 plus akar 7 atau minus 3 min akar 7. Nah, jadi antara itu ya. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita sekarang pakai contoh lain ya, biar nggak bingung ya. Oke. Oke, sekarang kita contoh lain. Nah, misal ya, 2x kuadrat plus 8x plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pakai yang sama ya. Kita pindahkan dulu, x kuadrat plus 8x sama dengan minus 1. Nah, di sini kita buat, nah ini kan bentuk x kuadratnya kan belum sempurna ya, karena di depannya ada 2. Nah, jadi biar menjadi x kuadrat saja, nah jadi kita harus ubah gini ya. Nah, jadi 2 dalam kurung x kuadrat plus 4x tutup kurung sama dengan minus 1. Nah, kalau ini dikembalikan ke atas atau kurungnya dibuka, hasilnya seperti yang di atas ya. Nah, sekarang kita pindahkan 2-nya ke kanan, berarti x kuadrat plus 4x sama dengan minus setengah. Nah, sekarang yang di sisi kiri sudah sempurna. Hampir sempurna. Nah, sekarang kita sempurnakan dia. Nah, jadi seperti tadi ya. Nah, sebenarnya 4x sama dengan 2ax. Nah, otomatis A-nya itu 4/2.
Nah, jadi sebenarnya kalau kalian banyak latihan, sebenarnya ketika kalian langsung saja ini bagi dua gitu sebenarnya udah cukup. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung saja x kuadrat plus 4x plus 2 kuadrat minus setengah. Nah, karena di kiri ditambah 2 kuadrat, berarti kanan juga harus ditambah 2 kuadrat biar tidak mengubah nilai. Nah, terus kita bentuk tadi x. Nah, A-nya 2 sama dengan setengah plus 4. Nah, berarti kita akarin ya. Jadi x plus 2 sama dengan plus minus akar setengah plus 8/2. Nah, terus di sini x plus 2 sama dengan plus minus akar 7/2 ya. Nah, 7/2 berarti x-nya sama dengan minus 2 plus minus akar 7/2. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini x soal lagi ya. X kuadrat plus 5/3 x minus 2/3 sama dengan 0. Nah, di sini kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, berikutnya berarti sama ya. Jadi x kuadrat plus 5/3x sama dengan 2/3. Nah, di sini sama. Nah, kita langsung saja ya. X kuadrat plus 5/3x plus 5/3 kali setengah. Oke ya. Kuadrat sama dengan 2/3 plus 5/3 kali setengah kuadrat. Agak miring nih sayangnya. Oke, nah berarti di sini x kuadrat plus 5/3. Langsung aja ya, langsung ya, biar cepat ya, biar cepat. X plus 5/6 ya, kuadrat sama dengan 2/3 plus 5/6 kuadrat. Nah, berarti di sini x plus 5/6 sama dengan plus minus akar 2/3 plus 25/36. Nah, berarti x plus 5/3 sama dengan plus minus akar 2/4 24/36 plus 25/36. Nah, berarti x plus panjang ya. 5/3 sama dengan plus minus akar 49/36. Berarti x sama dengan minus 5/3 plus minus 7/6. Udah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus sekarang gimana? Aman ya? Nah, silakan dipelajari lagi ya. Kalau butuh contoh ya silakan buka lagi ya. Oke. Sekarang kita masuk. Nah, sekarang kalau ini misalin nih, kalau ada lagi ya. Jadi sebenarnya ada metode lagi. Nah, ini metode yang biasanya juga nggak tahu ya, di SMP udah diajarin belum ya? Nah, tapi harusnya udah diajarin ya. Ini adalah metode rumus ABC. Nah, jadi x 12 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Nah, terus ini, nah dapat ya. Nah, jadi misal nih, kita langsung aja 5x kuadrat plus 3x min 7 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat A-nya itu 5, B-nya itu 3, C-nya sama dengan minus 7. Nah, kalau ini misal ini minus 3, berarti B-nya juga ikut minus 3 ya. Nah, jadi fleksibel aja, tergantung soalnya minta apa. Nah, terus kita masukkan ke rumus nih. Nah, jadi x12 sama dengan minus kali B, B-nya berarti B-nya 3, plus minus akar 3 kuadrat min 4 kali 5 kali minus 7, nah per 2 kali 5. Oke ya. Nah, berarti minus 3, minus 3
yaitu 3 ya. Minus 3 plus minus akar 9 min 20 kali 7 140 ya per 10. Nah, jadi per 10. Nah, berarti di sini kita dapat langsung ya. Nah, jadi X12 itu minus 3 plus minus akar 149 per 10. Nah, seperti itu. Nah, kita coba pakai soal yang tadi ya. Jadi kan kita juga punya ini ya, soal apa namanya, X kuadrat, X kuadrat plus 6X. Nah, jadi X kuadrat plus 6X plus 2 ya, sama dengan 0. Nah, saya lupa nih. Nah, jadi kita pakai rumus ABC ya. Jadi kalau rumus ABC berarti A-nya itu 1, B-nya itu 6, C-nya itu 2 ya. C-nya 2, nah berarti jadi X12 sama dengan minus 6 plus minus akar 6 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali 2 per 2 kali 1. Berarti minus 6 plus minus 36 min 8 ya per 2. Berarti berarti X12 nya itu sama dengan min 6 plus minus 28 ya, akar 28 per 2 per 2. Nah, berarti yang satunya ini 3 min 3 plus minus kita masukkan ke akar ya. Nah, jadi 28 per 4. Nah, berarti X12 itu sama dengan min 3 plus minus akar 7. Bener ya? Iya bener. 5, 24, ya bener. Nah, berarti, kita lihat soal yang tadi. Mana tadi? Nah, sama ya, jadi soal yang ini tadi yang kita, nah ini dia. Ini yang kita kerjakan ini, ternyata yang X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 3 plus 7 atau minus 7 ya. Jadi minus 3 plus akar 7 atau minus 3 minus akar 7. Nah, jadi sama ya. Nih. Sama ya. Nah, jadi kalian mau pakai metode yang manapun selama langkah-langkahnya benar, berarti benar. Nah, jadi oke ya. Nah, terus ini terakhir ya. Oke, kita balik. Nah, di sini kita lanjut. Nah, sini saya akan kenalkan juga. Nah, jadi sini ada juga ya metode lain. Nah, di sini kita ada yang namanya dalil ya. Dalil Vieta. Nah, dalil Vieta pada persamaan kuadrat. Nah, dalil Vieta pada persamaan kuadrat. Nah, itu ada gini ya. Nah, jadi konsepnya sama dengan ABC ya, rumus ABC. Jadi gini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, jadi gini, dalil Vieta itu punya X1 plus X2 itu nilainya sama dengan minus B per A. Nah, kalau X1 kali X2 itu nilainya sama dengan C per A. Nah, jadi itu adalah bunyi dari dalil Vieta ya. Nah, jadi dalil Vieta untuk persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau jumlah dan hasil kali menggunakan dalil Vieta itu seperti ini ya. Nah, kita langsung contoh aja. Nah, jadi kita langsung contoh saja. Misal nih 3x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kalian disuruh nyari A X1 plus X2, B X1 X2, C X1 kuadrat plus X2 kuadrat, D apa lagi nih?
X1 min X2 kuadrat E. E apa E? Seper X1 plus ya, plus seper X2, terus apa lagi, ada lagi nggak? A, B, C, D, E, F ya, F, F, X1 per X2 plus X2 per X1, A, B, C, D, E, F, G. Nah, G itu X1 min 1 kuadrat plus X2 min 1 kuadrat. Nah, ini agak panjang banget ya. Nah, jadi ini soalnya. Nah, jadi ya udah itu aja. Nah, berdasarkan dalil Vieta, berarti X1 plus X2 itu sama dengan minus B. Nah, ini tambahan ya. Nah, ini tambahan aja. Kalau nanti misal ditanya itu ya, mutlak X1 min X2. Ini kalau ditanya mutlaknya ya. Nah, itu sama dengan akar D per A. Nah, D-nya apa? Itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, itu ya. Nah, ini untuk pegangan aja kalau siapa tahu ditanya gitu ya. Nah, tapi materinya nggak sampai sih, tapi udahlah. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini. Nah, ini soal yang kita punya. Nah, berarti kalau X1 plus X2, nah berdasarkan dari Vieta, itu nilainya adalah minus B per A. Nah, berarti di sini A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu 6, C-nya itu 8. Nah, berarti yang ini X1 plus X2 berdasarkan dari Vieta nilainya adalah minus B per A ya. Nah, berarti minus kali 6 per 3. Nah, berarti X1 plus X2 itu nilainya minus 2. Selesai. Easy ya, easy. Gampang lah ya. Nah, terus berikutnya ya, X1 kali X2. Nah, B-nya itu X1 kali X2. Berdasarkan dalil Vieta, X1 plus X2 itu nilainya adalah C per A. Berarti 8 per 3. Nah, selesai. Udah gitu doang ya. Nah, jadi cukup dihafalin aja ya. Nah, jadi ini silakan dihafalkan saja. Mana nih? Nah, jadi ini silakan dihafalin ya. Nah, ini dihafalin lah tuh. Oke. Nah, jadi itu silakan dihafalkan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini baru agak mikir nih ya. Jadi X1 plus X2 kuadrat. Nah, jadi gini. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi ya, ini yang C. Nah, kita ingin ingat lagi, A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus C kuadrat. Plus B kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti X1 plus X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus 2 X1 X2 plus X2. Nah, sekarang yang ditanya itu ternyata adalah X1 plus X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadi tolong dibedakan ya. Nah, berarti di sini kita bisa ini ya, X1 plus X2 kuadrat. Nah, ini yang ditanya. Nah, ini yang ditanya. Nah, plus 2X1 X2. Nah, sekarang yang ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, berarti di sini X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu nilainya adalah dalam kurung X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, jadi ini pindah ke kiri. Nah, itulah kenapa. Karena yang kita cari di sini di soal itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Nah, sekarang kita masukkan karena yang dicari ini. Nah, berarti X1 plus X2 itu minus 2. Minus 2 2 kali X1 plus X2. X1 plus X2 itu 8 per 3. Oke. 8 per 3.
Nah, berarti di sini 4 plus 16/3 ya. Nah, terus ini berarti 4/1 ya. Nah, jadi kali 3 berarti 12/3. Sorry, ini kurang 16/3. Nah, berarti di sini minus 4/3. Udah ya. Nah, jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu ini. Nah, terus berikutnya yang E itu 1/X1 tambah 1/X2. Nah, kalau seperti ini ya udah ya, kita kali silang. Di X1 kali X2, ini X2 tambah X1. Nah, kita sesuaikan X1 plus X2 per X1 kali X2. Nah, karena yang namanya penjumlahan itu kan itu ya, bisa dibolak-balik ya. Jadi mau dibolak-balik sama aja karena itu penjumlahan, karena komutatif ya. Berarti X1 plus X2 itu kan kita dapat berapa tadi? Minus 2 ya. Minus 2 dibagi, benar. Nah, dibagi X1 kali X2. X1 kali X2 itu 8/3. Nah, berarti di sini 8/3 sama dengan 2 kali 3/8. Coret. Berarti X1 1/X1 tambah 1/X2. 1/X1 tambah 1/X2. Nah, itu sama dengan minus 3/4. Nah, seperti itu ya. Terus F X1 per X2 tambah X2 per X1. Nah, ini kita kali silang juga. Jadi X2X1 itu berarti ini X1 kali X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya. Nah, berarti kita sesuaikan ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 X2. Nah, X1 X2 tadi berapa? Nah, ini dia. Minus 4/3 ya. Nah, jadi ini minus 4/3 dibagi X1 X2 itu tadi 8/3. Nah, berarti perkalian itu ya, dibalik kali 3/8 mencoret. Nah, di sini dapat minus 4/8 atau X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan minus setengah. Nah, gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada benar nafas. Aduh ya Allah. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir ya, A, B, C, D, E, F, G, G. Nah, G itu X1 ditambah 1. Kurang ya. Bentar, ditambah atau kurang tadi? Kurang. Ngomong dong. Oke. Ini kurang 1 kuadrat tambah X2 minus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita buka akarnya ya. Kuadratnya kita buka. Berarti X1 kuadrat minus 2 kali X1 kali 1 plus 1 kuadrat ditambah X2 kuadrat minus 2 kali X2 kali 1 plus 1 kuadrat. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau kalian ingat A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Nah, jangan lupa ya ini. Nah, berarti ini kita buka lagi. X1 kuadrat minus 2X1 plus tambah 1 plus kali ini berarti semuanya itu nggak berubah ya. Nah, sekarang kita dekatkan yang bisa didekatkan, kita jauhkan yang bisa dijauhkan. Aduh, kasian banget ya. Oke, berarti X1 kuadrat dengan X yang kuadrat juga. Terus yang ini minus 2X1 minus 2X1 terus plus 1 plus 1. Nah, ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat minus. Nah, ini saya sederhanakan ya. Jadi 2
X1 plus X2 plus 2. Nah, jadi kalau dibalik ya, jadi minus 2 kali minus 1 minus 2 X1 minus 2 kali plus X2. Nah, ini ya, minus X2. Nah, jadi saya sederhanakan ya. Nah, jadi ini kita dapat jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat tadi kita sudah dapat, itu nilainya minus 2 dikurangi 2 kali X1 plus X2. Ada yang aneh nih. X1 plus X2. X1 X2. Oh, ini minus 4/3 ya. Sorry. Minus 4/3. Minus 4/3. Nah, ini X1 plus X2 itu minus 2 plus 2. Berarti minus 4/3. Benar nggak ya? X1. Ini benar. Minus X1 berat. Nah, berarti plus 4 ya. 4 plus 2. Minus 4/3 plus 6. Berarti minus 4/3 plus kali 3 berarti 18/3. Berarti 15/3 atau 5 lah ya. Udah selesai. Ya kalau salah ya benerin lah ya. Bentar. Salah dong nih. 14 nih. Oh, pede banget ya tadi ngomong salah. 14 nih. Iya kali. Ya benar ya. 18 nih, 14 ya benar ya. Ya benar. Ya kalau salah ya kasih tahu lah ya. Oke. Jadi kalau salah ya maaf ya, ini saya recordnya malam-malam. Nah, oke. Nah, jadi itu untuk metodenya. Nah, terakhir, ini materi terakhir untuk metode penyelesaiannya. Nah, jadi sebelum masuk fungsi nih. Nah, ini berikutnya itu yang biasa kita kenal dengan menyusun persamaan kuadrat. Nah, jadi kita menyusun persamaan kuadrat ya. Nah, jadi gini. Kita balik ya. Sekarang kan tadi kan kita mencari X1, X2 ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita punya X1 dan X2, nah bagaimana kita membentuk X kuadrat plus 2 AX plus A kuadrat. Nah, bagaimana kita membentuk ini? Sekarang kita balik ya. Kalau tadi kita mencari X1, X2, nah sekarang kita balik. Dari kita mempunyai X1, X2, bagaimana kita mendapatkan persamaan kuadratnya? Nah, berarti gini. Caranya sederhana. Nah, kita pecah ya. Nah, jadi jadi gini. Kita punya X1, X minus X1, X minus X2 sama dengan 0. Nah, jadi sebenarnya kita ada ini kan ya. Nah, jadi kan X1-nya ini di sini, X2-nya di sini ya. Nah, misal ini minus ya, misal lah, nah, misal minus ya. Nah, jadi gini. Kalau ini kita kali silang ya. Jadi kan ini kali ini, tadi kita dapat X kuadrat. Kalau yang satunya, berarti kita dapat minus X, X2. Terus ini minus X, X1 plus X1, X2 sama dengan 0. Atau kalau kita permudah, minus X1 plus X2 sama dengan X plus X1, X2, 0. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, jadi X1 plus X2 itu kan kita dapat minus B per A, ya kan? Nah, terus X1, X2 itu kita dapat tadi C per A. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita punya A per B, minus B per A, sama C per A. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Contoh sederhana. Misal kita punya ya, X1 itu sama dengan 3 dan X2 sama dengan 8.
Nah, kita masukkan saja ke sini langsung bisa, boleh. Nah, jadi kita dapat ya X min X1, X min X2 sama dengan 0. Berarti X min 3, X min 8 sama dengan 0. Ya kan? Kalau ini kan X sama dengan 0 dapat 3. X min 8 sama dengan 0 dapat 8. Ya benernya, bener lah ya. Nah, berarti di sini kalau kita kalikan silang lagi, nah ini kita kalikan silang, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Nanti X kuadrat minus 8X minus 3X plus 24 ya. Ya 24 sama dengan 0. Nah berarti kita dapat ya X kuadrat terus minus 11X plus 24 sama dengan 0. Nah selesai juga. Nah jadi kita tahu X1 nya 3, X2 nya 8. Jadi ini X1, X2 ini berasal dari persamaan X kuadrat minus 11X plus 24. Nah seperti itu ya. Kalau butuh butuh contoh soal lagi untuk materi ini, kalian bisa buka halaman 207 buku yang kita pakai, buku matematika kelas 10 Erlangga ya. Jadi itu ada contohnya nanti. Nah, jadi kalau kalian butuh contohnya ini, X1, X2 menjadi persamaan kuadrat, nah itu kalian bisa buka di halaman 207. Nah dari situ kita dapat bagaimana contohnya itu mengatakan dari X1, X2 menjadi persamaan kuadrat itu bagaimana. Nah, itu ada contoh lain ya. Nah, jadi ya ini durasi dah lama nih, setengah jam lebih nih. Saya istirahat dulu ya. Lama capek ya Allah, udah tua nih. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.